Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. Meskipun pada pertemuan 11 ini kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, tapi saya akan buatkan video ini untuk pertemuan 11 ya, agar kalian bisa ikuti dan bisa lanjut pembelajaran yang kemarin. Jadi terakhir kita membahas uji T ya, uji Z sebelumnya di pertemuan 9 ya, untuk sampel besar, kemudian uji T untuk sampel yang berukuran kecil. Nah, sekarang kita masih membahas uji T, tapi sekarang kasusnya yang lebih dari yang kemarin ya. Kasus untuk dua sampel. Nah, dua sampel ini maksudnya adalah apa ya? Jadi untuk jumlah sampelnya itu tetap kurang dari 30, namun ada semacam pembagian ya. Jadi ada sampel berpasangan ya, dan yang kedua itu ada sampel yang independen ya, atau saling bebas. Nah, maksudnya apa? Sampel berpasangan ya. Ini digunakan ketika kita ingin melihat perbedaan antara sebelum dan sesudah diberi treatment atau perlakuan. Ini, jadi perlakuan ini adalah kata kuncinya. Ya, nanti kita akan bahas seiring lanjut slide ini ada contoh soal. Dan yang selanjutnya adalah sampel independen itu ingin melihat perbedaan antara dua kelompok yang masing-masing diberi perlakuan yang berbeda. Ya, jadi kalau misalkan yang berpasangan ini perlakuannya sama, ya, namun independen ini perlakuannya berbeda. Apa yang dimaksud perlakuan itu nanti kita akan bahas. Ya. Kita mulai dari yang merah dulu, dari yang sampel berpasangan. Ya, jadi keywordnya dari sampel berpasangan ini adalah penelitian ini melibatkan responden yang disampel sebanyak 2 kali. Ya, disampel sebanyak 2 kali maksudnya adalah diamati sebanyak 2 kali. Ya, yaitu sebelum dan setelah diberi perlakuan atau treatment. Misalkan kita punya kasus seperti ini ya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui kemampuan karyawan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, di sini ada 4 karyawan, ya, karyawan A, karyawan B, karyawan C, dan karyawan D. Nah, yang mana karyawan A ini diamati skornya ya sebelum pelatihan ya, atau X1, dan kemudian diberi pelatihan, dan setelah pelatihan nanti skornya berubah menjadi berapa, seperti itu. Apakah berubah lebih tinggi atau menurun atau bisa tetap seperti itu. Jadi ada dari satu sampel itu diambil sebanyak 2 kali datanya, ya, sampel karyawan A 2 kali, karyawan B 2 kali sebelum dan sesudah, dan seterusnya. Nah, itu disebut uji T untuk rata-rata sampel berpasangan, ya, atau dua sampel berpasangan. Nah, jadi konsepnya adalah dari data berpasangan ini, ya, terlebih dahulu dihitung nilai perbedaannya secara manual seperti ini, tapi kita nanti akan mengerjakan langsung dari Excel saja. Jadi materi ini semi praktikum ya, jadi sambil kalian juga mencoba nanti praktikum menggunakan Microsoft Excel. Dan kita akan susun jawabannya di Word secara rapi dan terstruktur. Jadi konsepnya dari data berpasangan ini adalah difference atau perbedaan ya. Nah, yang namanya perbedaan di sini kita mengukurnya adalah yang X2 dikurangi X1. Maksudnya adalah yang sebelum dikurangi yang sesudah. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat perbedaan seperti ini, ya, mengurangi X2 dengan X1. Ya. Ini ada perbedaannya. Jadi dalam pengujian ini fokus perhatian adalah pada nilai rata-rata dari si perbedaannya. Ya. Jadi kalau kemarin kan dari satu nilai itu, nah kalau sekarang dari 2 nilai tapi diambil rata-rata dari perbedaannya ya, antara skor sebelum dan setelah pelatihan. Jadi dikurangi dulu setelah kurang sebelum, nah kemudian dicari rata-ratanya, ya, perbedaannya berapa. Nah, untuk pengujiannya tetap sama 5 langkah ya. Pertama perumusan hipotesis, kedua menghitung statistik uji, 3 menentukan kriteria pengujian, keempat pengambilan keputusan, dan yang terakhir interpretasi. Nah, hipotesisnya, ya, nah di sini ada mu D. D ini adalah difference ya.
Ya, ini adalah difference. Kalau dua arah, berarti misalkan hanya menceritakan terdapat perbedaan sebelum dan setelah pelatihan misalnya. Itu berarti dua arah. Tapi kalau misalkan skor setelah pelatihan lebih kecil daripada sebelum pelatihan, berarti dia satu arah ekor kiri. Kalau misalkan skor setelah pelatihan atau setelah pemberian treatment lebih besar atau meningkat gitu ya daripada sebelum diberikan treatment atau pelatihan. Nah, itu maka nilainya satu arah ekor kanan. Ya. Satunya tandanya lebih dari. Nah, untuk menguji statistiknya atau statistik ujinya, kita tetap menggunakan tag hitung, cuma di sini si X bar-nya diganti jadi D bar. Ya. Jadi kalau kemarin kan rata-rata sampelnya, sekarang rata-rata dari perbedaan si sampelnya. Perbedaan itu adalah yang X2 dikurang X1. Nah, ini manual, tapi tahap 2 dan 3 kita akan lakukan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Ya. Ini langsung kita kerjakan saja contoh kasusnya ya.